Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan untuk data tunggal. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu adalah median. Median itu biasanya kita singkat sebagai ME. Secara pengertian, median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah diurutkan. Setelah diurutkan itu berarti dari yang terkecil sampai terbesar ya. Misalkan ada data 50, 40, 45, 52, 48, 45, dan 42. Nah, ini kan belum urut. Jadi kita urutkan dulu dari yang paling kecil, yaitu 40, 42, 45, 45 ada 2 ya, 48, 50, dan 52. Ini adalah data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Karena dia data ganjil, kita tulis data ganjil, maka kalau kirinya 3, kanannya 3, berarti ini data keempat itu merupakan mediannya. Sampai situ paham ya? Nah, kalau misalkan datanya genap gimana? Oke, kita tulis ulang dulu. Kalau misalkan aku punya 40, 42, 45, 45, 48, sama 50. Maka kalau kita tulis datanya, ini data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Maka mediannya, ini kita tulis dulu data genap. Mediannya terletak di tengah-tengah ini ya. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita jumlahkan data keempat ditambah dengan data ketiga ditambah dengan data keempat dibagi 2. Berarti nanti 45 ditambah 45 dibagi 2. Kebetulan angkanya sama, jadi dapat 45. Nah, itu adalah cara pengukurannya. Sampai situ paham ya? Selanjutnya tentang modus. Modus disingkat sebagai MO. Secara pengertian merupakan nilai data yang sering muncul. Misalkan kita punya 7 data di sini. Nah, kita lihat yang sering muncul berapa. Yang paling banyak muncul berapa? 61 itu ada 3. Kemudian 58 itu ada 2. Sisanya hanya 1 aja, 79 sama 52. Berarti 61 itu sebagai modus. Sampai situ paham? Kemudian yang ketiga itu ada nilai min atau rata-rata atau simbolnya adalah X bar. Misalnya kita punya nilai 60, 70, 90, 50, dan 80. Maka nilai rata-ratanya adalah kita bisa hitung X bar sama dengan jumlahkan nilai-nilainya, yaitu 60 tambah 70 tambah 90 tambah 50 tambah 80. Lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kamu bagi 5, maka akan didapatkan 70. Nah, 70 ini adalah nilai rata-rata. Jadi, kalau secara pengertian, rata-rata itu adalah perbandingan jumlah nilai dengan banyak data. Kemudian, terkadang untuk data yang cukup banyak itu kita bisa membuat ke dalam tabel seperti ini. Jadi ada data nilainya, kemudian frekuensi atau jumlahnya. Maka gimana sih kalau mau menghitung rata-rata? Oke, rata-ratanya itu adalah jumlah nilai dari frekuensi dikali nilai, kemudian kalian bagi dengan jumlah frekuensinya. Jadi misalkan 55 itu kamu kali 4. Kemudian ditambah 60 kali 6, ditambah 65 dikali 2, ditambah 70 dikali 3. Kemudian dibagi jumlah dari frekuensinya. 4 tambah 6, 10, tambah 2 tambah 3, berarti 15.
Kemudian dari situ kalian hitung satu persatu. Jadi perkaliannya dulu yang dihitung, misalkan 55 dikali 4 dulu, berarti 220, kemudian 360, kemudian 130, 210, baru dibagi 15, baru nanti kalian jumlahkan hasilnya berapa. Nah, itu adalah cara menghitung untuk yang datanya banyak. Selanjutnya, kalau misalkan diketahui ada dua kelompok data, kemudian banyak data kelompok 1, itu kita misalkan N1, banyak data kelompok 2, itu N2, rata-rata nilai dari kelompok 1 itu X bar 1, dan rata-rata nilai data kelompok kedua itu X bar 2. Nah, kalau yang ditanyakan adalah rata-rata gabungan atau X bar gabungan, kita kalikan saja data kelompok 1 dikali X bar kelompok 1, kemudian ditambah N2 kali X bar kelompok 2, kita bagi N1 plus N2. Seperti ini. Jadi nanti kalau menjumpai data yang harus kalian cari nilai rata-rata, cek dulu dia masuk ke dalam kategori yang mana. Oke, ini ada contoh soal. Jadi misalkan nilai rata-rata 5 siswa itu adalah 62. Kemudian jika seorang tidak diikutkan, nilai rata-ratanya berubah menjadi 60, hitung nilai ulangan siswa yang tidak diikutkan. Oke, kita tulis dulu. X bar 1 itu adalah rata-rata nilai 4 siswa. Kemudian X2 itu adalah nilai siswa yang tidak ikut atau tidak diikutkan. Kemudian X1 bar itu berarti 60. Kemudian N1 jumlah data 1 itu berarti 4 orang. Kemudian N2-nya kita tulis 1. Maksudnya adalah 1 orang tidak diikutkan. Seperti itu. Maka kita tulis rata-rata gabungan namanya. Rata-rata gabungan rumusnya adalah N1 kali X1 bar ditambah N2 kali X2. Kemudian kita bagi N1 ditambah N2. X rata-rata digabung itu adalah 62. Ya, karena untuk 5 siswanya adalah 62. N1-nya adalah 4, X1-nya adalah 60, ditambah N2-nya adalah 1, X2-nya yang ditanyakan. Dibagi 5. Maka kali silang ya, 62 dikali 5 sama dengan 240 ditambah X2. Menjadi 310 dikurangi 240 sama dengan X2. Maka didapatkan X2-nya sama dengan 70. Jadi nilai ulangan siswa yang tidak diikutkan itu adalah 70. Kurang lebih seperti itu.